Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan yang baik-baik saja. Suatu wilayah pertanian di Goas Al-Ludu di luar Brest, Britania, Prancis adalah sebuah daerah yang dikenal sebagai daerah yang tenang dan aman. Suatu hari di bulan April 1922, seorang gadis kecil bernama Pauline Picard sedang bermain di kebunnya. Tanpa rasa khawatir, sang ibu membiarkan putrinya yang masih berusia 2 tahun itu untuk bermain sendirian. Dirasa terlalu lama, sang ibu kemudian memanggil Pauline. Namun tidak ada respon apapun dari Pauline. Sang ibu pun bergegas untuk mencari keberadaan putrinya. Akhirnya ia menyadari bahwa Pauline menghilang. Atas hilangnya Pauline, sang ibu kemudian melaporkan anaknya yang hilang kepada polisi. Polisi dan seluruh penduduk kota pun mencari keberadaan Pauline. Menurut standar keamanan setempat pada saat itu, 48 jam pertama setelah seseorang menghilang sangat penting untuk menemukan korban yang hilang demi memastikan apakah korban masih hidup. Namun setelah 3 minggu berlalu, Pauline tidak juga dapat ditemukan. Peristiwa hilangnya Pauline dianggap sebagai peristiwa yang misterius karena Pauline menghilang tanpa jejak. Kedua orang tua Pauline mulai berhenti berharap anaknya kembali, bahkan menganggap Pauline telah dimakan oleh babi hutan atau hewan buas lainnya. Sampai akhirnya, suatu hari ada kabar ditemukannya seorang gadis kecil yang mirip dengan Pauline. Sang ibu lantas berkendara sejauh 250 mil atau sekitar 400 km ke daerah Sherbrooke untuk bertemu dengan putri kesayangannya. Ketika gadis yang mirip dengan Pauline itu ditemukan, ia menggunakan pakaian yang compang-camping dengan kondisi yang tidak terawat. Sang ibu langsung menangis histeris dan mengatakan bahwa itu adalah putrinya. Dengan rasa sukacita, sang ibu dan sang ayah membawa pulang gadis itu. Jika dicerna oleh logika, akan muncul pertanyaan bahwa bagaimana bisa seorang anak yang masih kecil berpergian sejauh 400 km. Anehnya, gadis yang mirip dengan Pauline ini tidak dapat mengenali orang tua bahkan saudaranya. Ia juga tidak bisa berbicara dengan dialek setempat. Masalah tersebut kemudian dapat dijelaskan dengan sebuah teori bahwa mungkin Pauline mengalami stres pasca trauma karena mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari penculiknya sehingga ia lupa dengan keluarganya. Kemudian, apakah misteri hilangnya Pauline sudah berakhir? Seorang pria yang bernama Yves Martin dengan mengejutkan membuat pengakuan bahwa ialah yang telah membunuh Pauline. Yves Martin adalah seorang petani yang tinggal di keluarga Pauline. Yves Martin gemetar ketika ia melihat Pauline masih hidup. Yves Martin berteriak dan kabur hingga akhirnya ia dirawat di rumah sakit jiwa. 1 bulan setelah gadis mirip Pauline itu ditemukan, Pauline yang asli ditemukan di Sherbrooke oleh seorang pengendara sepeda motor. Namun Pauline yang asli sudah menjadi mayat dengan kondisi kepala, kaki, dan tangan yang terpisah. Pakaian yang dikenakannya sama dengan pakaian yang dikenakan oleh Pauline saat ia menghilang, yaitu pakaian kotak-kotak hitam, jaket biru navy, dan celana hitam. Lebih anehnya, jenazah gadis itu ditemukan di lokasi yang sudah ditelusuri berkali-kali oleh polisi untuk mencari keberadaan Pauline selama berhari-hari. Mungkin saja pelaku pembunuhan Pauline meletakkan kembali jenazah Pauline di sana agar mudah ditemukan oleh orang lain. Orang tua Pauline kemudian melakukan pemakaman kepada putrinya, yaitu Pauline. Lalu bagaimana dengan gadis yang mirip dengan Pauline itu? Keluarga Picard memutuskan bahwa anak yang mereka temukan di Sherbrooke bukanlah Pauline, sehingga mereka mengirimnya ke panti asuhan. Tidak ada yang bisa mengetahui identitas aslinya, dan sayangnya ia meninggal beberapa bulan kemudian karena penyakit campak.
Tanpa ada bukti yang jelas, misteri apa yang terjadi dengan Pauline Picard dan gadis yang mirip dengannya tidak dapat terpecahkan hingga saat ini.